Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Alwi Hakim di sini akan menjelaskan apa itu modul dan bagaimana cara pembuatannya ya. Strukturnya seperti apa? Mari kita mulai. Yang pertama, apa modul itu? Jadi, modul merupakan alat atau saran pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Nah, lanjut. Modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis, menarik, yang mencakup isi materi, metode, evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri ya. Kebahasaannya juga dibuat sederhana sesuai dengan level berpikir penggunanya ya. Ketika anak SD berarti bahasanya yang sekiranya bisa diterima oleh anak-anak SD ya. Kemudian modul juga digunakan secara mandiri ya, untuk belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing individu secara efektif dan efisien ya, tanpa harus ada guru ya. Ini sebagai pembelajaran mandiri ketika berada di rumah. Modul juga berkarakter ya stand alone, yaitu modul dikembangkan tidak tergantung pada media lain. Kemudian bersahabat dengan user atau pemakai ya, sehingga modul ini bisa membantu kemudahan pemakai untuk direspon atau diakses. Selanjutnya, modul mampu membelajarkan diri sendiri. Tujuan antara dan tujuan akhir modul harus dirumuskan secara jelas dan terukur. Kemudian selanjutnya, materi dikemas dalam unit-unit kecil dan tuntas, tersedia contoh-contoh ilustrasi yang jelas sehingga siswa dengan mudah bisa memahami secara sempurna ya. Kemudian tersedia juga soal-soal dan latihan tugas serta sejenisnya. Materinya up to date ya dan kontekstual. Jadi benar-benar permasalahan kontemporer ya dan nyata sesuai dengan realita. Kemudian selanjutnya bahasanya sederhana, lugas dan komunikatif. Terdapat rangkuman materi pembelajaran, ya rangkumannya saja ya. Kemudian tersedia instrumen penilaian yang memungkinkan peserta didik melakukan self assessment ya. Oke, lanjut. Mengukur tingkat penguasaan materi diri sendiri ya, terdapat umpan balik atas penilaian peserta didik. Terdapat informasi tentang rujukan, pengayaan, referensi yang mendukung materi ya. Modul juga ini ya, karakteristiknya dipergunakan untuk orang lain ya, bukan untuk penulis modul. Berarti guru menulis modul untuk siswanya gitu ya. Tujuan modul ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi ya. Mempermudah penyajian pesan, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu ya, agar siswa diberikan modul bisa belajar sendiri di rumah. Kemudian dapat digunakan secara tepat dan bervariasi ya, bisa meningkatkan motivasi, kemudian mengembangkan kemampuan, memungkinkan belajar mandiri, memungkinkan siswa bisa mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Kemudian kerangka modul ya, kita masuk ke kerangka modul langsung saja ya. Yang pertama ada halaman sampul, kemudian halaman franchise, kemudian kata pengantar, daftar isi, peta kedudukan modul, glosarium, lanjut bab 1 pendahuluan, deskripsi, prasyarat, kemudian petunjuk penggunaan modul ya. Nomor 1 penjelasan bagi peserta didik, 2 peran guru antara lain. Kemudian D tujuan akhir, E kompetensi, F cek kemampuan. Pembelajaran ini tadi sudah pendahuluan.
Bab 1, 2, pembelajaran. Pertama, rencana belajar peserta didik ya. Ini tipe ini, kegiatan belajar. Kemudian kegiatan belajar ada tujuan, uraian materi, rangkuman, tugas, tes, kunci jawaban, lembar kerja, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3, dan seterusnya gitu. Terakhir, evaluasi ini ada evaluasi dari ranah kognitif, psikomotor, dan afektif atau attitude skill ya. Kemudian produk atau benda kerja sesuai kriteria standar, batas waktu yang telah ditetapkan, kemudian kunci jawaban. Selanjutnya penutup dan daftar pustaka. Mungkin ini sudah cukup ya. Nah, ini tahap penyusunan modul. Kemudian selanjutnya ini penyusunan modul yang berawal dari judul mengidentifikasi indikator dan kompetensi dasar. Kemudian dicarilah sebuah buku-buku sumber bahan. Kemudian disusunlah draft modul sesuai dengan format penulisan modul. Ini validasi dan penyempurnaan ini ya. Nah, mungkin itu saja ya, saya akan tampilkan contoh modul ini. Contoh modul pembelajaran daring dalam jaringan atau dalam jejaring pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester 2 SDMI. Nah, ini ada sampul, kemudian kata pengantar, daftar isi. Ini ada panduan penggunaan, ada tujuan pembelajaran. Lanjut materi pembelajaran ke-6 ya. Ya, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.